Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Cika Anro dengan NIM 2402008 akan menjelaskan laporan praktikum fisiologi tumbuhan saya yang berjudul Uji Difusi dan Osmosis pada Jaringan Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Salmiati MP DPAD di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Difusi dan osmosis merupakan proses penting dalam fisiologi tumbuhan yang memungkinkan perpindahan zat dan air melalui membran sel. Difusi terjadi akibat perbedaan konsentrasi, sedangkan osmosis melibatkan pergerakan air melalui membran semi-permeabel. Pada jaringan tumbuhan, kedua mekanisme ini membantu mengatur tekanan turgor, penyerapan air, dan distribusi nutrisi. Uji difusi dan osmosis sering digunakan untuk memahami respons sel terhadap perubahan lingkungan Hermawan 2021. Pengamatan terhadap jaringan tumbuhan menunjukkan bahwa perubahan ukuran sel, tekanan turgor, dan struktur jaringan sangat dipengaruhi oleh dinamika osmosis dan difusi. Lingkungan hipertonik dapat menyebabkan plasmolisis, sementara kondisi hipotonik meningkatkan turgiditas sel. Melalui uji laboratorium sederhana menggunakan daun atau umbi, dapat diamati bagaimana sel beradaptasi terhadap variasi tekanan osmotik dan gradien konsentrasi, sehingga membantu menjelaskan mekanisme transportasi seluler Nadira 2022. Tujuan praktikum ini yaitu mempelajari proses difusi zat terlarut melalui membran sel tumbuhan, mengamati perbedaan osmosis pada sel tumbuhan dengan konsentrasi larutan yang berbeda, memahami hubungan osmosis dengan turgor sel dan fisiologi tumbuhan. Alat yang digunakan yaitu mikroskop gelas bike, gelas ukur kaca preparat, pisau keta, pisau silet, 3 botol kaca penggaris, kertas label, gelas kap, cawan petri, timbangan digital, pinset. Bahan yang digunakan yaitu daun kelapa sawit, air biasa, air garam, kentang, air gambut. Siapkan daun segar, kemudian potong bagian epidermis bawah secara tipis menggunakan silet. Letakkan potongan epidermis pada kaca objek dan titesi dengan air murni. Amati bentuk stomata terbuka atau tertutup di bawah mikroskop dan catat hasil pengamatan. Ulangi prosedur dengan meneteskan larutan garam pada epidermis daun. Amati perubahan sel penjaga dan bukaan stomata, lalu catat hasilnya. Lakukan kembali langkah yang sama menggunakan larutan gambut atau larutan pekat lainnya. Bandingkan hasil ketiga perlakuan untuk melihat pengaruh difusi dan tekanan osmotik terhadap bukaan stomata. Berikut ini tabel hasil pengamatan difusi. Perubahan bentuk dan aktivitas stomata pada daun sangat dipengaruhi oleh perbedaan tekanan osmotik larutan yang diterapkan. Pada air murni, sel penjaga menyerap air sehingga turgor meningkat, memungkinkan stomata terbuka optimal untuk transpirasi. Sebaliknya, larutan garam atau gambut bersifat hipertonik, menyebabkan sel kehilangan air dan turgornya menurun, sehingga stomata menutup. Variasi respon juga terlihat antar kelompok karena faktor ketebalan epidermis dan distribusi sel penjaga, sehingga meski terpapar larutan sama, sebagian stomata tetap terbuka sebagian atau tampak layu. Proses plasmolisis ringan hingga sedang terlihat pada perlakuan hipertonik, di mana air keluar dari sel penjaga dan menyebabkan dinding sel mengerut. Pada perlakuan gambut, selain tekanan osmotik tinggi, pH rendah juga memengaruhi kelenturan jaringan sehingga stomata tidak menutup secara seragam. Akibatnya, beberapa bagian stomata menutup penuh, sementara bagian lain hanya mengecil. Fenomena ini menekankan bahwa faktor kimia dan fisik larutan bekerja bersamaan memengaruhi turgor sel, serta membuka pemahaman tentang interaksi sel terhadap lingkungan osmotik. Menurut Arifin, 2022, stomata merupakan indikator sensitivitas sel terhadap perubahan tekanan osmotik. Larutan hipotonik meningkatkan volume sel penjaga, sehingga stomata terbuka lebih luas. Sementara larutan hipertonik memicu plasmolisis, menurunkan turgor, dan menyebabkan penutupan stomata yang tidak seragam. Studi ini juga menekankan bahwa kondisi larutan yang bersifat asam atau tinggi ion dapat memperburuk perubahan bentuk sel,
sehingga stomata tampak layu atau hanya sebagian menutup. Temuan ini konsisten dengan hasil pengamatan praktikum pada berbagai kelompok perlakuan. Kupas kentang lalu potong dengan ukuran sama, misal 114 cm. Siapkan 3 gelas berisi air murni, larutan garam, dan larutan gula. Masukkan 1 potongan kentang ke masing-masing gelas. Diamkan 20-30 menit untuk memberi waktu terjadinya osmosis. Angkat kentang dan amati perubahan tekstur kasar, lunak, agak lunak. Catat semua hasil pengamatan pada tabel. Tekstur kentang berubah karena perbedaan arah dan laju osmosis. Pada air murni, air masuk ke sel, meningkatkan turgor dan menyebabkan permukaan keras. Dalam larutan garam hipertonik, air keluar dari sel, sehingga kentang menjadi lembek akibat penurunan tekanan internal. Larutan gula menimbulkan efek osmosis lebih lambat karena konsentrasi moderat, sehingga kentang hanya sedikit kehilangan air dan tetap relatif kencang. Hal ini menegaskan bahwa perbedaan konsentrasi larutan langsung memengaruhi kekerasan jaringan melalui mekanisme osmotik sel. Menurut Prasetyo 2023 menunjukkan bahwa osmosis memengaruhi sifat mekanik jaringan tanaman. Larutan hipotonik menyebabkan sel menyerap air, meningkatkan turgor dan kekerasan jaringan. Sebaliknya, larutan hipertonik menarik air dari sel, menurunkan tekanan internal, dan membuat jaringan lunak. Efek ini bersifat tergantung konsentrasi larutan, sehingga tekstur umbi atau organ tumbuhan lain dapat berbeda meski jenis sel sama. Hasil penelitian ini memperkuat pengamatan praktikum, di mana kentang menunjukkan tingkat kekerasan berbeda pada air murni, garam, dan gula. Hasil pengamatan praktikum menegaskan bahwa tekanan osmotik larutan memainkan peran penting dalam difusi dan osmosis pada sel tumbuhan. Larutan hipotonik seperti air murni meningkatkan turgor sel penjaga, sehingga stomata terbuka lebar dan sel menjadi lebih kencang. Sebaliknya, larutan hipertonik, baik garam maupun gambut, menyebabkan sel kehilangan air, menurunkan turgor, dan memicu penutupan atau pelayuan stomata. Pada uji osmosis dengan kentang, larutan hipotonik membuat sel tegang dan permukaan keras, sementara larutan hipertonik menyebabkan kelembekan akibat keluarnya air. Larutan dengan konsentrasi moderat, seperti gula, menghasilkan efek antara kedua kondisi ekstrem tersebut. Fenomena ini membuktikan bahwa perubahan tekanan osmotik memengaruhi bentuk, fungsi, dan tekstur jaringan, serta menunjukkan interaksi kompleks antara faktor fisik dan kimia di lingkungan sel. Hasil ini penting untuk memahami fisiologi tanaman dan aplikasi pengolahan pangan. Berikut daftar pustakanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.